ininya berseri-seri mukanya. Lah, sekarang milih mana? Istri keluar rembes, atau keluar pakai tacap. Wah, yuk kadang rembes, kadang enggak begitu. Enggak, maksudnya luar ya oke. Oh gitu. Ini ibu-ibu maunya suami-suami ya di luar dandan, di dalam juga dandan. Tapi sekarang itu ada yang viral ya di TikTok atau apa itu ya. Orang-orang cewek-cewek itu dandan pakai kebaya tapi mengangkat galon di rumah. Bapak belum pernah lihat? Wah, nggak pernah ngeliat konten yang bagus ini kayaknya. Nah, ini kan apa ya? Sindiran juga dari ibu-ibu. Kalau saya di rumah nggak pakai daster dandan terus ya ini masa saya di rumah itu pakai resmi terus. Ya enggak, intinya kita tampil rapi, tampil wangi. Ini ada cerita sedikit. Suatu ketika pernah ini saya ceritakan bahwasanya ada salah satu ditanya oleh putri baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, kalau manggilnya bahasa orang Jawanya bah begitu ya. Ini siapa sih wanita yang langsung penghuni surga, yang pertama kali penghuni surga, selain Ummul Mukminin tentunya. Kemudian, oh kamu datanglah ke rumah ini. Kemudian apa? Tatkala itu membawa putranya yaitu Sayyidina Hasan. Kemudian diketok pintunya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya ada Pak, oh saya ingin mampir ke sini. Oh, kan dikategorikan ahlul jannah yang pertama. Oh mohon maaf, saya tadi belum izin ke suaminya karena engkau membawa laki-laki yaitu Sayyidina Hasan. Padahal beliau masih kecil Sayyidina Hasan. Kembali lagi. Besoknya, oh iya balik lagi tapi membawa Sayyidina Husain. Apa yang terjadi? Diketok pintu lagi. Iya, saya tadi sudah pamit suami saya, Sayyidina Hasan diizinkan. Tapi Sayyidina Husain belum diizinkan. Waduh, besok lagi balik lagi. Ini orang ya, mau masuk aja gini. Kata izin lagi ke suaminya. Kemudian apa sama suaminya? Pokoknya keturunan Rasulullah boleh semua. Besok diterima welcome. Lalu apa yang terjadi? Dilihat di rumahnya bersih banget. Bersih banget. Tapi di tatkala bersih itu beliau masih saja menemui anak baginda Nabi Muhammad SAW. Oh ini loh putri Rasulullah Syarifah yang sangat luar biasa. Beliau bilang begini, saya sambil membersihkan, prepare untuk kedatangan suaminya. Ini rumah sampean kok bersih ya? Ya Alhamdulillah karena suami saya suka yang bersih. Kemudian apa? Di tengah-tengah itu di kamarnya ada cambuk. Ada cambuk yang sangat luar biasa. Ini cambuk apa? Iya, ini cambuk ini punya suami saya. Suamimu galak ya? Enggak, dulu aku yang beli, ku berikan ke suami saya. Kenapa engkau berikan? Agar supaya tatkala servis saya tatkala enggak baik, maka nanti apa? Saya katakan suami saya tak suruh nyambuk saya. Bayangkan, kalau wanita taat kepada suaminya, nyervisnya ikhlas, dia jaminan ahlil jannah. Loh ini bayangkan. Maka kalau tadi kemarin itu kita bahas, kalau arti dari pernikahan bagi laki-laki itu qawwam, tanggung jawab. Yang kedua bagi wanita, taat. Sehingga laki-laki kalau nggak mau tanggung jawab, jangan nikah dulu. Wanita nggak siap taat, jangan nikah. Saya bisa Ustadz nikah, tapi saya nggak mau diatur-atur. Wanita semacam itu jangan nikah dulu. Karena nggak sekalian nggak siap taat. Wanita harus taat. Maka kalau diceritakan ini mereka menjadi ahlil jannah. Maka kalau laki-laki sudah ketemu wanita semacam itu, mulutnya dijaga, perutnya dijaga, kemaluannya dijaga, insya Allah. Maka sang wanita boleh inovasi, pakai baju yang mohon maaf ini, yang hot begitu di rumah, ya boleh. Tapi ya nunggu anak-anak tidur nanti. Bu, udah tua nanti masuk angin loh. Begitu kan anaknya kan repot ya. Makanya ya pakai yang bisalah mengkondisikan begitu ya. Sehingga kalau Anda pandai urusan ranjang, maka insya Allah aman sekali. Baik. Nah begitu juga Ummu Sulaim tadi yang pertama memasakkan Abu Talha. Dimasakkan. Setelah kenyang. Kemudian apa? Kemudian apa? Summa asoba minha falamma faragha qalat. Tatkala itu dikatakan tasonnaat itu beliau berdandan wangi kemudian menawarkan diri. Dandannya itu begini. Beliau cantik biasanya, tapi hari ini lebih cantik, lebih menggoda, maknanya lebih fresh. Sehingga Abu Talha tatkala capek-capeknya pulang tertarik kepada Ummu Sulaim. Kemudian apa?
tatkala itu beliau mendatangi istrinya, apa yang terjadi? Kemudian beliau diskusi, loh ini loh, me time dengan istri itu bagus. Habis, mohon maaf, hubungan, jangan langsung tidur. Ya boleh, tapi apa? Ada sempatkan ngomong, ini diskusi. Lah ini Ummu Sulaim juga berdiri. Bahasanya mungkin beb, jenengan ini dipanggil apa ini? Beb atau apa? Apa Pak, gitu ya lah, bisa aja. Ya, Babe, Pak De, gitu. Mosok Pak De. Mbah Kong, begitu ya. Pak, ini gimana ya menurut Bapak kalau ada seseorang meminjemin kita, apalah itu minjemin kursi, seandainya kursi begitu ya, tatkala beliau butuh diambil boleh nggak? Ya boleh. Kalau ada orang minjemin gampangannya mobil, kemudian beliau butuh, diambil apa? Boleh apa enggak? Kalau yang dipinjemin itu nggak boleh diambil, wah ya nggak boleh itu. Kemudian apa dikatakan Ummu Sulaim? Kemudian apa? Setelah itu, kemudian apa? Faruya sobi, sesungguhnya anakmu tadi sudah meninggal. Dikatakan di sini, falamma asbaha, kemudian apa? Faruya sobi, sesungguhnya para sahabat tadi sudah menguburkan anak engkau. Lah ini apa? Ya sabar-sabare wong dalam penyampaian ini musibah, ya sepaneng Abu Thalha. Loh kok kamu itu tadi kamu masakin aku yang terbaik, kamu sempat-sempatnya dandan yang cantik, kan begitu kan? Kok bisa tiba-tiba kamu itu memendang sebuah kabar duka yang mendalam model begini, kok bisa baru kamu kabarkan dalam keadaan aku ini sudah, apa ini? Kalau bahasa Jawanya leteh, apa ini? Sudah dalam keadaan kotor semua ini begini. Ini gimana? Nah ini dikatakan di sini, kemudian apa? Falamma asoba Abu Thalha ata Rasulullah SAW. Abu Thalha di tengah kegalauannya, kesepanengannya. Apa ini? Sepaneng itu bahasa Indonesianya. Ya kalau sahabat dikatakan stres, bukan saya ini, namanya Pak Nunung ini ya. Bukan saya ini, sahabat dikatakan stres ini kan ya cari wong Jawa lama ini sahabat dikatakan stres ini. Saya nggak sempat nggak ngomong begitu ya. Galau begitu aja lah bahasanya. Nah apa yang terjadi? Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW. Ini maknanya, ini pelajaran penting. Kalau Anda semua ditimpa ujian, kemudian memiliki masalah, datang kepada fas'au ila ahlad dzikri. Bukan ahlal ilmi, ahlad dzikri. Orang yang kedekatannya dengan Allah itu lebih. Orang yang banyak dzikir itu kan apa? Lebih dekat dengan Allah. Jadi bukan orang pinter. Gak mesti ya. Orang ahlal ilmi yang ahlal dzikri ya banyak. Makanya datanglah ke para asatid, para kiai minta nasihat. Lah ini Abu Thalha datang kepada Rasulullah. Ini kalau kita punya masalah, maka kita datangnya ke seorang ulama. Abu Thalha juga begitu. Abu Thalha datangnya ke siapa? Datangnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kemudian apa? Beliau itu tersenyum saja. Ini gimana Rasulullah? Ini istri saya, anak saya meninggal. Istri saya malah masak-masak yang enak, begitu ya. Kemudian saya itu diservis. Lah kalau antum ini curhatnya kepada orang yang nggak tepat, wah acur antum. Loh gimana? Ya apa ini istri saya kok begini? Iya ya, istri model begitu itu tuker bawang aja. Ini kalau yang dicurhatin kompor, bukan ahlad dzikri. Tapi kalau ahlad dzikri bukan kompor, ya bagus. Oh iya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'rashtum al-laila? Kemudian gini, iya, pada malam itu kamu itu mendatangi istrimu enggak? Istilahnya menggauli istrimu enggak? Ini bahasa orang dewasa pasti sudah paham. Kemudian apa jawab? Naam, iya. Nggih ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Allahumma barik lahuma. Ya semoga malammu kemarin itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Sunnatullah. Kalau antum kenapa sih kalau ada orang ulama itu kita takzim? Kadang kalau ada ulama datang itu wah kita siapin minumnya. Kadang apa? Mau keluar beliau itu sendalnya ada yang nata. Itu apa? Tujuannya satu, biar keluar dari mulut beliau Allah barakallahu fiik, barakallahu. Ini sunnatullah. Kalau antum sendiri, jangan ngaku ulama, kita bukan ulama. Ketemu teman kita, kalau kita dibantu sedikit saja, barakallah. Barangkali orang itu menjadi baik karena doa kita.
orang itu menjadi baik, Allah menjadikan baik dia itu karena doa kita. Apalagi kita dekat dengan ulama. Dalam notabene ulama itu apa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Barakallahu fi apa? Lailik apa? Di dalam kamu menggauli istrimu di malam hari. Barakallahu fi apa ini? Zaujatik, di istrimu, di usahamu. Kalau kita dikatakan barakallah, itu doa yang sangat enak. Sehingga kalau antum ketemu itu kalau bisa saling mendoakan. Apalagi kita ketahui bersama doa udil ghaib itu mustajabah. Doa yang tidak diketahui oleh yang mendoakan. Contoh begini, saya gimana? Doa mendoakan seseorang yang didoakan itu tidak tahu, maka ini salah satu ciri doa yang mustajabah. Saya mendoakan, ya Allah, semoga Pak Nunung durene panen lancar manis. Lah ini ketahuan. Kalau nggak ketahuan, wah ini doanya mustajabah. Apalagi pas hujan, ini kan luar biasa itu kan. Maka kalau kita semacam ini disunahkan kalau dekat ulama agar sering dapat doa, begitu caranya. Masya Allah, monggo ini saya bawakan kitabnya, saya bawakan ke kiai itu ke situ. Oh kiai, oh ini kita bawakan apa? Ini tujuannya agar supaya kita sering mendapatkan doa barakallah, barakallah. Oleh karena itu disunahkan kalau jenengan ketemu ini sudah majelis ngopi ahad ini, bagaimana caranya? Jenengan saling mendoakan. Taib. Nah kemudian apa? Faqala li Abu Talha ahmiluhu hatta ta'ti bihin nabi. Kemudian setelah didoakan wa waladat ghulaman faqala li Abu Talha. Tatkala itu kemudian Abu Talha setelah didoakan apa yang terjadi? Ummu Sulaim tidak lama dari itu beliau hamil dan melahirkan bayi yang mana itu Sayyidina Anas diminta datang kepada Rasulullah. Anas kan Sayyidina Anas ini kan anaknya Ummu Sulaim, berarti apa? Abu Talha ini bapak sambungnya gitu. Anas ke sini. Oh iya Pak, ada apa? Ini adikmu bawa ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Kemudian dikatakan wa ba'asa ma'ahu bitamarin. Kemudian Abu Talha membawakan sesuatu untuk dibawa oleh Sayyidina Anas, kemudian disampaikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adik saya. Bapak saya setelah ibu saya setelah melahirkan adik bayi, Masya Allah. Kemudian dikatakan ma'ahu syai'un, apakah kamu itu membawa sesuatu? Iya. Naam, ini saya dibawakan oleh bapak saya, yaitu tamar. Tamar itu apa? Korma. Nah ini disunahkan kalau bayi yang baru lahir disunahkan apa? Dibawa ke seorang ulama. Namanya ditahnik. Apakah kormanya wongkol begitu ya, dikasih, ya gloloten, jangan. Bagaimana caranya? Dikunyah oleh Rasulullah sampai lembut sehingga apa? Korma ini sudah menyatu dengan air liurnya Rasulullah, kemudian ditaruh di langit-langitnya. Betul saja. Kemudian apa? Itu namanya fahannaka. Kemudian apa? Sudah ditahnik oleh Rasulullah, sehingga ini menjadi sunatullah. Kalau jenengan punya anak, kalau punya cucu, kalau bisa dibawa ke seorang asatid, kalau ke seorang ulama, kemudian apa? Sehingga kita mendapatkan doa dan itu tadi menjalankan sunnah. Kemudian apa? Fajala fi sini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Berarti apa? Seluruh muhaddis sepakat bahwasanya hadis ini sahih. Siapa sih seluruh muhaddis? Ada 6, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ini semua mengatakan sahih. Nah, kemudian apa? Wa fi riwayatil Bukhari. Ternyata Imam Bukhari ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama kategori yang 6 muhaddis tadi, Imam Bukhari secara spesifik meriwayatkan ada lagi. Apa? Qala Ibnu Uyainah. Berarti apa? Yang ini melalui jalurnya yang tadi Sayyidina Anas, kalau ini siapa? Ibnu Uyainah. Apa? Faqala rajulun minal ansar faraitu tis'ata auladikum kulluhum qad qara'u Qur'an yakni min auladi Abdullahi al-Maulid. Nah ini Sayyidina Sayyidina Uyainah ini ternyata menyaksikan anaknya Abu Talha tadi tatkala dibawa ke Rasulullah itu dikasih namanya Abdullah.
Ini menjadi sunnatullah. Kalau antum punya anak, nama yang paling bagus itu disematkan kepada asma Allah. Apa asma Allah? Ya 99. Ini pada hafal apa enggak ini? Jangan dijawab lah. Saya tahu antum nggak hafal gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Maka Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, begitu ya. Nah, yang kedua dinamakan di awalnya itu Muhammad. Kalau kita berusaha, nama itu ada dua macam. Satu murtajal, dua mangkul. Apa murtajal? Murtajal itu setiap nama ada harapan. Kita ambil contoh, Muhammad Faiz. Muhammad itu satu, harapan ayah saya agar supaya kayak Nabi Muhammad. Yang kedua, Muhammad artinya terpuji. Biar orang anakku ini ndak ndablek, cek terpuji. Masa terpuji ndablek? Ya ndak toh. Nah, yang kedua, Faiz. Faza yafuzu wa huwa faizun. Artinya sukses. Wis terpuji, sukses lagi. Ini abah saya luar biasa. Harapannya orang tua, maka menjadi doa bagi anaknya. Semoga abah saya memiliki harapan semacam itu, sehingga nama saya itu betul-betul saya ini terpuji, ya sukses. Ini maknanya murtajal, nama saya ada harapan. Tapi nama yang kedua namanya mangkul. Apa mangkul itu? Nama asli daripada Nabi Muhammad. Mangkul itu bagaimana? Nabi Muhammad itu bukan harapannya biar terpuji. Memang beliau dikatakan Muhammad karena beliau terpuji.